Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bidzal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan dulu. Nama saya Nur Salam. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran ataupun fungsi agama dalam kehidupan manusia. Sebelum masuk ke peran ataupun fungsi agama dalam kehidupan, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang masalah agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran ataupun sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Sedangkan menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang berarti kacau. Maka bisa diartikan agama itu memiliki arti tidak kacau, ataupun bisa diartikan dengan kata teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan ataupun aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar. Nah, itu. Jadi agama itu merupakan sebuah aturan yang mana kita sebagai makhluk hidup bisa teratur, bisa tertata dalam kehidupan kita, baik individu maupun sosial. Sebetulnya dalam menjelaskan agama itu banyak yang mengargumenkan tentang agama. Nah, ada juga yang mengungkapkan bahwa agama itu merupakan sebuah kepercayaan yang dianut setiap individu dalam menjalani kehidupan agar memperoleh kenyamanan dari jiwa ataupun spiritual sampai fisiknya, yaitu jasmani. Nah itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa agama itu merupakan keyakinan kita, keyakinan untuk kita diimani. Nah, karena menjelaskan agama ini adalah merupakan sakral, karena agama itu tidak bisa dipikirkan dengan akal, hanya dengan keyakinan kita. Maka perlu kita ketahui bahwa dalam agama itu mempunyai tujuan, peran, dan fungsi. Nah, yang dimana tujuannya itu adalah untuk menjadikan tatanan kehidupan ataupun aturan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut dapat membimbing manusia menjadi seorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu juga, agama itu bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada pengajarnya agar dapat mengatur pengajarannya, agar dapat ataupun mengatur hidupnya sedemikian rupa. Kenapa? Agar bisa memperoleh kebahagiaan untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup, pasti kita sebagai makhluk hidup mempunyai agama. Ada juga yang lain yang tidak mempunyai agama. Kita sebagai yang mempunyai agama, khususnya kita sebagai umat Islam, pasti ada aturannya. Aturannya di mana? Yaitu agama kita, aturannya ada di Al-Qur'an. Maka kita harus mengikuti apa kata Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an haram, kata kita juga haram. Kata Al-Qur'an halal, kata kita juga halal. Maka kita wajib mengikuti apa kata Al-Quran. Nah itu harus kita ketahui tujuannya. Nah, di samping itu, Al-Quran juga memiliki peran
jangankan Al-Quran, kita sebagai makhluk hidup, makhluk individu ataupun makhluk sosial mempunyai peran. Kita sebagai makhluk hidup, peran kita sebagai masyarakat apa? Terus peran kita sebagai ataupun orang lain sebagai pemerintah pasti ada perannya. Begitu juga dengan agama mempunyai perannya. Apa itu perannya? Nah, selain itu juga agama itu mempunyai peran penting dalam mengatur ataupun mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Nah, agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Jadi perannya itu sangat penting bagi kita, terutama di zaman ini. Ya gak tahu kita zaman apa ya? Zaman gak tahu dari zaman berapa ya kita. Ya. Sangat penting bagi zaman kita, sangat penting. Nah, jika kita tidak membentengi hidup kita dengan agama, maka kita bisa terjerumus ke hal-hal negatif yang dapat membuat kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Maka agama sangat penting perannya itu bagi kita sebagai manusia. Nah, di samping itu, di samping peran agama juga memiliki fungsi. Di antaranya itu adalah ada fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi pendamaian, fungsi kontrol sosial, fungsi pemupuk rasa solidaritas kita, fungsi pembaharuan, fungsi kreatif, fungsi sublimatif dan lain sebagainya. Sebetulnya banyak fungsi-fungsi agama bagi kita, baik bagi individu maupun sosial. Nah, di antaranya fungsi edukatif. Fungsi edukatif ini merupakan para penganut agama yang dimana berpendapat bahwa ajaran agama mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi untuk menyuruh dan melarang seorang bertindak. Jadi kedua unsur suruh dan larangan itu mempunyai latar belakang untuk mengarahkan seseorang agar para penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing. Nah, itu di antaranya. Nah, di samping itu, fungsi dari sebagai manusia, fungsi dari individu, fungsi dari makhluk sosial, ada juga fungsi agama dalam masyarakat. Kita sebagai masyarakat meliputi dari beberapa hal. Ada sumber pedoman hidup, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya ataupun manusia dengan manusia. Ada tuntunan tentang kebenaran ataupun kesalahan, pedoman pengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman keberadaan ataupun pengungkapkan estetika ataupun keindahan, dan juga memberikan identitas pada manusia sebagai umat suatu agama. Nah, itu fungsi agama dalam masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa peran ataupun fungsi agama dalam kehidupan, agama itu merupakan sikap manusia yang percaya adanya Tuhan, ataupun bisa disebut kalau zaman dulu itu ada yang namanya dewa. Nah, itu. Dan juga manusia yang percaya tersebut manusia yang dipercayai menyembah serta berbakti kepadanya, serta melaksanakan berbagai macam ataupun bentuk kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Maka kewajiban ataupun hukum-hukum tersebut diwahyukan kepada manusia melalui utusannya. Nah, itu. Ada juga peran agama bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek keagamaan ataupun bisa disebut dengan religius, secara asal usul ataupun antropologis, dan dari segi kemasyarakatan yang disebut sosiologis. Ada juga sebagai secara kejiwaan ataupun psikologis, dan secara moral yaitu etis. Nah, kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Khususnya kita agama Islam saling membantu. Karena kan kita itu sebagai umat Islam bersaudara gitu. Bukan bersaudara dalam keluarga, bukan bersaudara hanya dalam keluarga,
meliputi kita sebagai agama Islam, umat Islam, kita bersaudara. Sebagaimana hadis yang mengatakan bahwa wa innamal firqata halakatun wal jama'atun najahun. Sesungguhnya umat manusia itu bersaudara, yakni bersaudara dalam agama Islam. Nah itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun kalimat yang salah. Hanya dari Tuhan yang Maha Kuasa yang benar. Syukran la itimamikum yumkinini lahadza atubu afa min khata'i wa nisyan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.